Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena agama Islam, agama yang kita peluk dan kita anut, agama yang kita pelajari dan berusaha untuk diamalkan sehari-hari, adalah agama yang sangat lengkap dan detail. Ya, selain lengkap dan detail, Islam juga selalu mengajak kita untuk sadar dan mengingat posisinya sebagai hamba dan makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang dia lakukan dan semua yang diperbuat, diupayakan dan diusahakan bukan hanya untuk mendapatkan kemanfaatan duniawiyah, namun sekaligus juga berusaha memperoleh ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga dalam adab dan etika safar yang sekarang ini sedang kita baca dari kitab Mukhtasar Zadil Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad karya Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Kita lanjutkan baris yang kedua dari bawah, halaman 125. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa kana idza quddimat ilaihi dabbatahu liyarkabaha yaqulu bismillah. Ini yang saya maksud di depan tadi sebagai muqaddimah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila kendaraan beliau itu sudah disiapkan untuk dinaiki, beliau mengucapkan bismillah. Ya. Jadi aspek ini juga sangat ditanamkan di dalam agama kita. Berkegiatan atau beraktivitas itu bukan hanya aspek materi, fisik. Ya. Kalau mau naik kendaraan zaman dulu kan hewan tunggangan. Misalkan unta. Ya. Itu bukan cuma disiapkan pelananya, demikian juga sepatu. Yang sepatu onta bukan cuma makanan dan bekalnya, bukan hanya perangkat-perangkat yang lain, ya, bukan cuma itu aja, tetapi juga bagaimana ketika berkendara itu tidak lepas dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Beliau sallallahu alaihi wasallam itu sebelum naik mengucapkan bismillah. Kapan itu dilakukan? Hina yadha'u rijlahu fir rikabi. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam meletakkan kaki beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam fir rikabi. Nah, ini kalau bahasanya apa ini Pak Sarjio? Enggak, pelananya kan yang di atas punggung. Ini yang anci-anciannya itu apa? Apa? Post step. Iya benar. Kalau kendaraan, kalau hewan tunggangan apa? Sendong. Kalau motor kan post step ya. Post step. Kalau mobil kan ada anci-anciannya itu juga. Nah, Nabi Muhammad SAW itu mengucapkan bismillah ketika meletakkan kaki. Ya. Untuk persiapan naik, beliau mengucapkan apa? Bismillah. Ya, dan semua kegiatan bukan hanya naik kendaraan itu kegiatan-kegiatan yang baik, kegiatan-kegiatan yang positif berdasarkan dalil-dalil yang sifatnya umum maupun khusus, akhirnya diberlakukan juga untuk semua kegiatan yang di situ tidak ada dalil secara khusus mengajarkan kita untuk membaca bismillah. Ya. Tetapi lihat keumuman dalil, kemudian contoh-contoh dalil yang lebih khusus, berarti memang dianjurkan setiap kali akan memulai kegiatan mengucapkan bismillah. Ya, mengucapkan bismillah. Ya, tidak kemudian bareng-bareng yuk 1, 2, 3 bismillah, juga tidak demikian. Tapi masing-masing membaca dan mengucapkan bismillah. Ya. Mau naik kendaraan bilang bismillah, ya kan?
kemudian misalkan mau masuk ke sawah, ya kan, untuk tandur misalkan baca bismillah, ya, masuk kamar baca bismillah. Baik. Karena bismillah itu artinya apa? Artinya sangat luas ya. Bagaimana seseorang itu ya mengingat Allah Azza wa Jalla dengan menyebut namanya, karena bismillah itu diartikan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya kalau misalkan dijabarkan adalah orang yang membaca bismillah itu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan yang akan dia lakukan itu lancar, tidak ada kendala. Kemudian juga bertabarruk, ya, memohon berkah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatannya nanti benar-benar mendatangkan manfaat. Nah, wa idza stawa 'ala dhahriha, apabila sudah sempurna di atas punggung hewan tunggangan itu, beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi sakhkhara lana hadza. Apa artinya? Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, dialah zat yang telah menundukkan ya kendaraan ini. Nah, kalau zaman dulu karena yang digunakan sebagai kendaraan adalah hewan tunggangan, maka artinya hewan itu menjadi jinak. Hewan itu tidak kemudian melawan dan memberontak, yang kemudian bisa beresiko pada kecelakaan atau yang semisalnya. Ya, kuda itu bisa jinak, onta demikian, keledai pun sama, bighal juga demikian. Itu siapa yang menundukkan? Sakhara itu artinya menundukkan. Siapa yang menundukkan? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau 1-2 kali kejadian, 1-2 kali kasus, ya hewan tunggangan itu tiba-tiba memberontak, loncat-loncat, itu lain perkara lagi. Ya, tapi pada umumnya yang namanya kuda ya bisa dijinakkan. Ya, kemudian onta demikian juga. Wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamun qalibun. Tsumma yaqulu, kemudian beliau melanjutkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tsumma yaqulu, lalu dilanjutkan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tsumma yaqulu, kemudian ditambahkan subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Jadi processing naik kendaraan itu ternyata bukan cuma naik ditater, ya kan, wes gasnya pol lagi, bukan. Tapi di sana ada sebuah sebuah proses, ya, kendaraannya disiapkan, kemudian yang mengendarai juga demikian mempersiapkan segala sesuatunya. Ya, bukan cuma ngecek bensin, oli, lampu utama dan lampu riting, sudah menggunakan helm, surat-suratnya lengkap, jaket, sepatu, ya, masker atau yang semisal. Ternyata itu masih belum cukup dalam ajaran agama kita. Harus ada ini, bagaimana seseorang itu ingat, ya, sehingga berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib qala rahimallahu taala wa kana yaqulu. Demikian juga bahkan dalam kesempatan yang lain beliau menambahkan. Ya, ini butuh berapa lama ya? Ya. Beliau mengatakan Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa. Ya kan? Di pesawat mana ini, Mbah Mo? Dibacakan ini pesawat Saudi ya. Ya kan, di layar yang tertempel di bagian belakang setiap kursi penumpang itu kan dipandu ini ya. Ya. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa. Ya Allah, sesungguhnya yang kami mohonkan kepadamu dalam safar kami ini adalah al birra wat taqwa, kebaikan dan takwa. Artinya tujuan kita itu untuk sesuatu yang baik. Yang sedang kita upayakan adalah bentuk ketakwaan. Wa minal amali ma tardha, dan beramal dengan mendapatkan ridho darimu. Allahumma hawwin alaina safarana hadza. Ya Allah, buatlah safar dan perjalanan kami ini menjadi ringan dan mudah. Watwi anna bu'dahu,
dan perpendek jaraknya yang semula panjang. Artinya jangan sampai dalam perjalanan itu merasa kok enggak sampai orang tekan-tekan kan. Kita dua, kita suwe kelihatannya. Nah, kita minta kepada Allah watwi anna bu'dah. Itu artinya melipat sebenarnya tawayatwi. Bu'dah itu jarak yang panjang itu. Ya Allah lipat. Artinya apa? Diperpendek, dipersingkat. Ya, walaupun mungkin secara jarak ya tetap sama-sama 30 km, tetapi secara perasaan berbeda. Yang ini enggak tekan-tekan, yang ini cepat ya, mudah. Baik. Allahumma antas sahibu fis safari. Ya Allah, Engkaulah zat yang selalu menemani kami dalam perjalanan ini. Wal khalifatu fil ahli, dan Engkaulah zat yang menggantikan untuk keluarga yang kami tinggalkan. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu dari sulit dan susahnya perjalanan ini. Wa ka'abatil munqalabi, dan ruginya nanti saat pulang. Jangan sampai kita pulang membawa kerugian, ya. Apapun bentuknya itu, lahir maupun batin. Wasu'il manzari, dan juga pemandangan yang tidak menyenangkan fil ahli wal mali, pada keluarga dan harta. Jadi kita minta perlindungan bukan hanya dalam perjalanan, tetapi sampai nanti pulang. Yang kita sebut dalam doa bukan hanya kita saja yang melakukan perjalanan, bahkan keluarga yang kita tinggalkan pun tidak luput dari permintaan. Bukan cuma keluarga, bahkan pun harta. Wa idza raja'a, Nabi Muhammad SAW ketika pulang, qala hunna wa zada fihinna. Doa yang barusan kita baca tadi diucapkan lagi. Ya. Sehingga doa ini bukan hanya doa ketika berangkat. Doa ini juga dibaca saat pulang. Wa zada fihinna. Beliau menambahkan juga ayibun, artinya kami pulang. Ya, taibun, kami bertaubat. Abidun li rabbina, kami beribadah kepada Rabb kami. Hamidun, dengan selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimallahu taala wa kana huwa wa ashabuhu, beliau sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya idza alau thanaya kabbaru, kalau naik di tempat yang tinggi bertakbir. Wa idza habatu al-audiyata sabbahu, kalau turun melalui lembah-lembah beliau mengucapkan tasbih. Kalau naik Allahu Akbar, jalannya menanjak. Kalau turun beliau mengucapkan subhanallah. Wa kana idza asyrafa ala qaryatin yuridu dukhulaha, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam apabila sudah melihat sebuah kampung yang akan dituju, sebuah tempat, ya. Yaqulu, beliau berdoa, Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma azlalna. Ya Allah, Rabb 7 langit beserta yang dinaunginya, wa rabbal aradina sab'i wa ma aqlalna, dan Rabb 7 lapis bumi dengan apa yang ada di dalamnya, wa rabbas syayatin wa ma adlalna, Rabb setan-setan, karena setan-setan itu juga Allah yang menciptakan, wa ma adlalna, beserta kesesatan-kesesatan yang mereka lakukan, wa rabbar riyahi wa ma dharaina, Rabb angin dengan apa yang ditiupkan, as'aluka khaira hadhil qaryati wa khaira ahliha. Ya Allah, ya, aku memohon kepadamu kebaikan dari kampung ini, wa khaira ahliha, dan baiknya para penduduk kampung tersebut. Wa a'udzubika min syarriha. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari keburukan kampung ini, wa syarri ahliha wa syarri ma fiha, dan buruknya para penduduk kampung tersebut serta buruknya semua apa yang ada di dalam kampung itu. Ya. Baik, ini artinya sekali lagi untuk mengingatkan yang telah disampaikan di depan dalam mukadimah bahwa apapun yang kita lakukan menurut agama itu bukan cuma aspek dunianya saja, tapi secara keakhiratan pun jangan sampai dilupakan. Bukan hanya melihat dari sudut pandang, oh ini kita sebagai manusia, ya memang kegiatan yang harus dilakukan seorang manusia, tapi selalu dikaitkan kepentingannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Aspek keselamatan juga seperti itu. Bukan cuma yang kita kenal dengan
safety K3 ya, bukan cuma dengan faktor keselamatan ini dan itu. Ya memang semua dilakukan karena itu ikhtiar. Tetapi jangan lupa juga karena yang menentukan keselamatan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimallahu taala wa kana sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqsurur rubaiyah. Beliau dalam safar mengqasar salat 4 rakaat. Ar-rubaiyah itu kan dari arba, artinya 4. Salat yang terdiri dari 4 rakaat adalah zuhur, asar dan isya. Nah, 4 rakaat itu dikosor itu artinya diringkas menjadi 2. Fayusalliha rak'ataini. Maka beliau kerjakan salat yang semula 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ini masih banyak saudara-saudara kita, saudari-saudari kita umat Islam yang tidak mengetahui. Jadi salat safar itu tetap 4. Setiap waktu, padahal sedang safar statusnya. Sedang safar. Ya. Bahkan itu masih dilakukan oleh orang yang secara pangkat dan kedudukan itu sangat tinggi dan terhormat. Ketika diingatkan komandan, misalkan jenderal bintang 2, ya kan? Ya, ini fakta, jenderal bintang 2. Walaupun akhirnya begitu ya, iya. Komandan, sholatnya sekarang sholat, nanti aja komandan. Oh ini kita harus tepat waktu. Ini padahal dalam safar. Ya memang pendidikannya disiplin, mungkin tentara ya kan, angkatan darat ini. Teman kita, saudara kita, mungkin tahun ini pensiun beliau. Ya kan diingatkan gitu. Oh gitu ya, Pak. Iya benar gitu. Terus mau 4 rakaat, oh biar banyak pahalanya. Gitu. Bukan komandan, ini karena Nabi Muhammad. Oh gitu ya. Gitu. Artinya ya itu fakta. Ya fakta. Makanya ya kita pembahasan-pembahasan yang mungkin menurut kita itu biasa, kita sudah faham betul, ya kita jangan berkecil hati, jangan kemudian bingung kalau misalkan diminta dalam suatu kesempatan khutbah Jumat, ceramah, kultum subuh. Karena mungkin bagi kita, wah bingung materi ini ki opo ya. Kan itu. Yang bingung materi itu karena sudah banyak ilmunya biasanya. Akhirnya bingung milih ya. Jadi mau ngapain ini ya? Enggak usah bingung. Iya, bagi kita itu sesuatu yang biasa. Sudah kita praktekkan, sudah kita ketahui lama. Tapi belum tentu bagi mereka yang mendengarkannya. Ya, mendengarkannya tentang sholat sunnah, tentang baca Al-Quran, tentang zikir dan lain-lain itu. Taib min hini yakhruju musafiran ila an yarji'a ilal madinati. Kapan itu beliau lakukan qasar itu? Sejak keluar musafiran. Itu kalau dalam bahasa Arab namanya hal ya. Jadi dalam kondisi dan status sebagai seorang musafir berangkat, sudah safar namanya, ila an yarji'a ilal madinati, sampai pulang kembali ke kota Madinah. Walam yathbut anhu sallallahu alaihi wasallam annahu atamar rubaiyata fi safaril battah. Tidak ada satupun hadis sahih menunjukkan beliau pernah dalam safar melaksanakan dan menyempurnakan 4 rakaat untuk salat yang berjumlah 4 rakaat. Semua riwayat menyebutkan Nabi Muhammad itu mengqasar. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, furidatis salatu rak'ataini. Salat dulu diwajibkan 2 rakaat. Falamma hajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah, setelah Rasulullah hijrah ke kota Madinah, zida fi salatil hadari wa uqirrat salatus sabari. Maka salat yang dikerjakan ketika mukim al-hadar itu hadir, maksudnya di kampung dan di tempatnya sendiri, zida, jumlah rakaatnya ditambah. Dulu itu salat sebelum hijrah semuanya 2 gitu. Jadi enggak ada salat zuhur, salat asar, salat isya jumlahnya 4 rakaat, enggak, karena dulu memang salat awal-awal hanya pagi dan sore aja sebenarnya. Pagi dan petang. Gelemnya udah bagus ya kan. Tapi sesampainya di kota Madinah disempurnakanlah syariat itu, ya kan? Sampai Nabi Muhammad SAW menjelaskan waktu dari tiap-tiap salat tersebut. Nah, kemudian apa kata ibunda kita Aisyah?
wa uqirrat salatus safari. Kemudian yang tadi jumlahnya 2 rakaat itu ditetapkan sebagai salat ketika dalam keadaan safar. Qala wa fi sahihil Bukhari an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, di dalam Sahih Bukhari dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya itu selalu berusaha mendampingi dan menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau simpulkan, yang beliau lihat dan saksikan, fakana fis safari la yazidu ala rak'ataini. Kalau beliau sudah safar, itu beliau tidak pernah lebih dari 2 rakaat melaksanakan salat. Yang dimaksud itu apa? Untuk salat yang 4 rakaat. Jangan ditanyakan, oh berarti maghrib juga? Enggak lah, lain lagi. Ya. Wa Abu Bakrin wa Umar wa Utsman radhiyallahu anhum. Bukan hanya Rasulullah. Itu juga dilakukan Abu Bakar, Umar dan Utsman. Wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam fi safarihi al-iktisaru 'ala al-fardhi. Ya. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau dalam keadaan safar, pelaksanaan salat wajib pun dibuat ringkas. Bukan kalau salat biasa, salat di saat mukim, ketika tidak dalam keadaan perjalanan, artinya di kampung, di tempatnya sendiri, ya salat dikerjakan dengan durasi waktu yang kita selama ini kenal sempurna ya. Artinya relatif lebih lama, lebih panjang. Tapi kalau dalam keadaan safar, itu durasi waktunya relatif diperpendek dan dikurangi. Itu namanya al-iktisar, diringkas. Walaupun demikian tetap sempurna. Walam yuhfadz anhu annahu shalla sunnatas salati qablaha wala ba'daha. Dan tidak ditemukan satupun riwayat sahih yang menunjukkan Nabi SAW ketika safar itu melaksanakan sholat sunnah rawatib sebelum atau sesudah sholat wajib. Enggak. Kalau dalam keadaan musafir, itulah keringanan, itulah bentuk kasih sayang Allah Azza wa Jalla kepada umatnya. Ya. Jadi tidak ada satu riwayat yang menunjukkan Nabi Muhammad SAW ketika musafir itu sholat sunnah rawatib, illa kecuali maka minal witri wa sunnatil fajri, kecuali sholat witir dan sholat sunnah subuh. Ya. Tapi kalau sholat subuh, kalau sholat zuhur, saya ulangi, kalau sholat zuhur nggak ada riwayat yang menyebutkan Nabi Muhammad itu sholat sunnah rawatib 2 rakaat sebelum zuhur, atau sholat sunnah rawatib 4 atau 2 rakaat setelah zuhur, nggak ada itu. Sebelum maghrib, setelah maghrib, ba'da isya, yang kita kenal kemarin sebagai sholat-sholat sunnah rawatib itu tidak, kita mengatakan tidak dikerjakan, tapi tidak ada satupun riwayat yang menunjukkan Rasulullah SAW melakukannya. Baik. Kalau sholat witir, sholat sunnah fajar, iya. Qala Syafi'i rahimahullahu taala, sedikit lagi kata Imam Syafi'i rahimahullah, wa thabata 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sana ada riwayat-riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yatanaffalu lailan wa huwa yaksur. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengerjakan salat sunnah qiyamul lail malam hari. Padahal waktu itu beliau sedang safar. Yaksur sini artinya sedang safar. Wa fi sahihain, di dalam sahihain, an Amir bin Rabi'ah, dari sahabat Amir bin Rabi'ah, annahu ra'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah menyaksikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yusalli subhata bil laili fi safari ala dhahri rahilatihi. Beliau melaksanakan salat sunnah di malam hari ketika safar dengan tetap di atas kendaraan. Fahadza qiyamul laili. Nah, riwayat-riwayat semacam ini dan juga pernyataan dari Al-Imam Syafi'i di atas tadi, yang dimaksud adalah salat malam, bukan salat sunnah rawatib. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Sudah jam 6 ya. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkahnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.